Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan tidak butuh nasihat, temukan peranmu dalam rencananya yang agung. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 40, ayat 12 sampai ayat 17, yang berbunyi sebagai berikut. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca, atau bukit-bukit dengan timbangan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat penjelasan? Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajarkan dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa bagaikan seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraka. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Lebanon tidak mencukupi untuk kayu API, dan marga satuannya tidak mencukupi untuk korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 40, ayat 12 sampai ayat 17, tentang seseorang yang mencoba memberi nasihat kepada arsitek ulung tentang cara membangun rumah. Tentu terdengar konyol, bukan? Namun, seringkali kita melakukan hal serupa terhadap Tuhan, yang berusaha mengarahkan atau mengoreksi Tuhan dengan kehendaknya atas kita atau dunia ini. Dalam ayat bacaan Alkitab hari ini, Nabi Yesaya menegaskan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Ayat-ayat ini ditulis untuk mengingatkan umat Israel yang berada dalam pembuangan di Babel, bahwa Tuhan masih dan tetap berdaulat, serta tidak membutuhkan nasihat manusia dalam menyelamatkan mereka. Pada masa itu, umat Israel yang berada di pembuangan Babel mengalami kesukaran dan kehinaan. Mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka dan mulai meragukan kuasa-Nya. Yesaya menulis bagian ini untuk menegaskan bahwa Tuhan tetap berkuasa dan tidak tergantung pada kekuatan manusia atau bangsa-bangsa besar. Terlebih lagi di era modern saat ini, kita sering merasa bahwa pengetahuan dan teknologi memberi kita kendali penuh atas hidup kita. Namun, saat menghadapi krisis, kita menyadari keterbatasan kita dan mulai mempertanyakan rencana Tuhan. Beberapa pertanyaan berikut ini menjadi sangat relevan untuk kita renungkan. 1. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita? 2. Apakah kita bersedia melepaskan kendali atas diri kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Tuhan mengundang kita untuk menemukan peran kita dalam rencananya yang agung, bukan agar kita mengatur atau menasihatinya. Tuhan tidak membutuhkan nasihat atau bantuan kita untuk menjalankan rencananya. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk berpartisipasi dalam karyanya dengan ketaatan dan iman. Seringkali, kita terlalu fokus pada keinginan pribadi, sehingga melupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai respon positif terhadap firman Tuhan hari ini, mari kita akui bahwa seringkali kita mencoba mengambil alih kendali hidup kita dari tangan Tuhan. Saatnya kita mengakui kelemahan dan dosa kita karena mengabaikan firman-Nya, dan mendeklarasikan iman kita. Tuhan, aku mengakui bahwa aku telah mencoba berjalan sendiri. Hari ini, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada-Mu. Tuntun aku untuk menemukan dan menjalani peranku dalam rencana-Mu yang agung. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan menyanyikannya. Saat aku mencoba berjalan sendiri dan rencanaku tak sejalan denganmu, aku tersesat dalam
keangkuhanku. Namun kasih-Mu tetap menuntunku. Kuasa-Mu lebih besar dari rencanaku. Hikmat-Mu melampaui pengertianku. Aku berserah, aku percaya dalam rencana-Mu yang sempurna. Di tengah badai dan ketidakpastian, Engkau tetap Allah yang setia. Aku belajar untuk diam dan mendengar suara-Mu yang lembut menuntunku. Kuasa-Mu lebih besar dari rencanaku. Hikmat-Mu melampaui pengertianku. Aku berserah, aku percaya dalam rencana-Mu yang sempurna. Ajarku untuk setia dalam hal kecil, menjalani peranku dengan rendah hati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang jadi nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu lebih besar dari rencanaku. Hikmat-Mu melampaui pengertianku. Aku berserah, aku percaya dalam rencana-Mu yang sempurna. Aku percaya, aku berserah dalam rencana-Mu yang sempurna. Saat aku mencoba berjalan sendiri dan rencanaku tak sejalan dengan-Mu, aku tersesat dalam keangkuhanku. Namun kasih-Mu tetap menuntunku. Kuasa-Mu lebih besar dari rencanaku. Hikmat-Mu melampaui pengertianku. Aku berserah, aku percaya dalam rencana-Mu yang sempurna. Di tengah badai dan ketidakpastian, Engkau tetap Allah yang setia. Aku belajar untuk diam dan mendengar suara-Mu yang lembut menuntunku. Kuasa-Mu lebih besar dari rencanaku. Hikmat-Mu melampaui pengertianku. Aku berserah, aku percaya dalam rencana-Mu yang sempurna. Ajarku untuk setia dalam hal kecil, menjalani peranku dengan rendah hati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang jadi nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu
untuk setia dalam hal kecil, menjalani peranku dengan rendah hati. Bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi nyata dalam hidupku. Kuasamu lebih besar dari rencanaku.